Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hadi Santoso di Hadisan Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari prediksi penilaian akhir semester bagian 2. Oke, langsung saja kita bahas prediksi penilaian akhir semester. Saya ambil dari buku K13. Langsung kita bahas lanjutan, yaitu nomor 6. Diketahui titik P min 4,5, maka titik P berada pada kuadran berapa? Nah, kita tahu sistem kuadran itu ada 4. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk nilai kuadran 1, itu positif semua. Kuadran 1 itu XY positif. Kuadran 2, jadi anggap saja yang depan X, yang belakang Y, ya. Kuadran 2 itu posisinya ada di sebelah kanan. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 2 ada posisinya ada di sebelah kiri atas, di mana sebelah kiri atas nilai X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 itu X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif, ya. Jadi tinggal dilihat posisi X di depan, Y di belakang. Nah, min 4,5 min 4, X-nya negatif, berarti di sini, ya. Terus Y-nya positif, berarti ini jawabannya kuadran 2. Berapapun nilainya, asalkan kalian paham peletaan kuadran, kalian bisa menentukan mana kuadran 1, 2, 3, atau 4. Oke, kita lanjutkan. Diketahui titik R 4,A dan titik R berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X, serta berada di bawah sumbu X, maka nilai A adalah, jadi cuma ini garisnya miring, ya. Posisi pen tabletnya kurang pas. Tidak apa-apa, sudah kita hapus. Kita ulangi lagi. Kita gambar koordinat. Wah, miring lagi. Sudah tidak apa-apa, wes. Jadi sumbu X yang ke atas sumbu Y. Titik R 4,A terletak berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Berarti di sini 4. Terus dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X berada di bawah sumbu X, berarti dari sini ke bawah, ya. Jadi ini 0, 3 satuan, berarti di sini 1, 2, 3. Nah, sehingga di sini adalah min 3. Titiknya adalah 4, min 3. Jadi jawabannya adalah, maka nilai A adalah min 3. Oke, kita lanjutkan. Diketahui garis R tegak lurus terhadap X, titik A berjarak 4 satuan dari garis L dan berjarak 3 satuan dari sumbu X serta berada di kuadran 1,
maka koordinat titik A adalah, ingat, garis L tegak lurus terhadap X. Garis yang tegak lurus terhadap X berarti garisnya sejajar dengan sumbu Y. Jika A berjarak 4 satuan dari L dan berjarak 3 satuan dari X. Jadi ini ada garis, ya, anggap saja ini tegak lurus. Jadi ini X, ini Y. Terus titik A berjarak 4 satuan dari garis L dan berjarak 3 satuan dari sumbu X serta berada di kuadran 1. Ya, 4 satuan dari garis R, maka garis R nya ditentukan dulu posisinya ada di mana, ya. Cuma soal ini kurang lengkap, harusnya L nya memotong di titik berapa. Jadi kalau misalkan L nya ada di sini, misalkan ini, anggap saja ini L. Nah, titiknya misalkan di sini 2. Jadi jarak L terhadap sumbu Y harusnya ada ini. Misalkan ini, ya. Berarti titik A berjarak 4 satuan dari L. Berarti menghitung 4 satuan dari L. 1, 2, 3, 4, berarti 6, ya. Titik A ada di kuadran 1, berarti di sini A 6, dan berjarak 3 satuan dari sumbu X, berarti naiknya 3. 1, 2, 3, jadi 6,3, ya. Jadi ini soalnya kurang, nanti tinggal ditambah. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Titik P, Q, R, dan S akan membentuk persegi jika dihubungkan, maka koordinat titik S adalah, jadi kita gambar dulu perseginya, misalkan seperti ini. Waduh, menceng, tidak apa-apa, sudah, ya. Jadi ini misalkan P, Q, R, S. Nah, coba dilihat posisi P dan Q ada di X yang sama. Jadi misalkan ini X, Y, berarti di sini X, titik, misalkan saya tulis B, misalkan, ya. Terus posisi R itu yang nilainya sama dengan Q adalah 4. Jadi misalkan di sini posisinya adalah sama kan dengan Q, berarti titik, koma B. Misalkan di sini A. Berarti untuk titik S itu tidak lain adalah A, apa? Ya. Jadi untuk titik S itu tidak lain adalah posisi yang sama, itu A, Y. A-nya didapat dari koordinat titik R. Jadi titik R itu 7, min 4. Jadi A-nya didapat dari sini. Ini A. Dan Y-nya didapat dari posisi P. P itu 2,1, sehingga ini adalah Y. S itu gabungan A, Y, sehingga S adalah 7,1. Jawabannya yang C. Oke. Kita lanjutkan yang nomor 16. Jadi ini soal kita sengaja kita bahas secara acak. Nomor 16, persamaan garis yang melalui titik dan gradien min 4. Jadi
persamaan garis yang melalui titik. Misalkan titiknya X1 Y1 atau A, B terserah ya. Misalkan X1 Y1, maka persamaan garis yang melalui gradien adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1, di mana Y1 nya adalah minus 2, X1 nya adalah 5, M nya adalah min 4. Jadi ini X1 Y1, ini gradien. Jadi tinggal dirubah aja, Y min Y1 nya adalah min 2 sama dengan min 4, X min 5. Kita kalikan, min ketemu min plus, berarti Y plus 2 sama dengan, ini dikalikan ke sini, min 4X kalikan ke belakang plus 20. Sehingga sebenarnya ini sudah benar, cuma pilihan gandanya tidak ada. Pilihan ganda yang ada adalah posisi X dan Y ada di satu jalur ya. Jadi ada di posisi sebelah kiri, sehingga ini di kanan harus kita pindah, sehingga Y min 4X dipindah ke kiri jadi plus 4X sama dengan 20, 2 dipindah ke sebelah kanan jadi min 2, atau Y plus 4X sama dengan 18. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan. Mencari gradien garis. Mencari gradien garis tinggal dimasukkan aja. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. X2 Y2 nya mau bebas, mau sebelah kiri boleh, sebelah kanan juga boleh. Misalkan ini X1 Y1, X2 Y2, maka tinggal dimasukkan aja. Berarti 6 dikurangi minus 5 dibagi minus 3 dikurangi 2, 6 plus 5 dibagi min 5, atau 11 per minus 5 ya, min 11 per 5. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan nomor 18. Suatu persamaan garis yang melalui titik min 6, min 4 dan titik 8, min 5. Jadi kalian bebas mau menggunakan mencari gradien dulu boleh, langsungan juga boleh. Kalau kita menggunakan langsungan berarti Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. X2 dan X1 nya bebas, mau pakai yang mana boleh, asalkan tetap satu paket. Maksudnya bagaimana? Jika di sini X1 Y1, maka di sini X2 Y2 ya, jangan ditukar. Misalkan X1 Y2 itu tidak boleh. Oke, langsung saja kita masukkan Y min 4 per Y2 nya adalah min 5 min dalam kurung min 4 sama dengan X min X1 nya adalah min 6 per 8 min dalam kurung min 6. Min ketemu min plus berarti Y
plus 4 per, ya ini sama ini plus, jadi ini ketemu ini plus, min 5 plus 4 sama dengan ini X plus 6, yang bawah 8 plus 6, ya. Di sini Y plus 4 per min 1 sama dengan X plus 6 per 14, ya. Tinggal dikali. Ini sepertinya jawabannya ndak ada ini, tapi gak apa-apa, sudah kita lanjutkan dulu ya. Kalikan ke sana, ya. Jadi dikalikan ke sana, kalikan ke sana. Kalau kita kalikan ke sana berarti 14 Y plus 14 kali 4 adalah 56 sama dengan, kalikan ke sana, min X kalikan ke sana, min. Nah, ya. Jadi setelah itu kita bisa melanjutkan. Min X dipindah ke kiri berarti 14 Y plus X sama dengan, ini dipindah ke sana jadinya min 6 min 56. 14 X plus 14 Y, maaf, Y plus X sama dengan min 62, ya. Jadi jawabannya tidak ada. Nanti bisa diganti sendiri pilihan gandanya atau langsung ditulisi E. 14Y plus X sama dengan min 62. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjutkan. Nomor 20. Nomor 20 ini prosesnya mencari persamaan garis yang melalui titik min 6,3 dan sejajar dengan garis. Nah, jadi kita nyari dulu sejajar. Sejajar itu apanya yang sama? Gradien, ya. Sehingga kita harus mencari gradien kedua. Gradien kedua tinggal dicari aja. Ya, X2Y2 nya perhatikan itu dari sini, ya. X2Y2 nya bebas, saya gunakan X2Y2 yang sebelah kanan, berarti di sini Y2 nya min 6, X2 nya 8, Y1 nya berarti min 7, X1 nya adalah 3, min 6 plus 7 dibagi 8 min 3, 1/5. Nah, sehingga persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M X min X1, di mana X1 Y1 nya dari 6, ya. Min 6,3 ini sebagai X1 Y1 dan gradiennya adalah 1/5. Dimasukkan aja, berarti Y min 3 sama dengan 1/5 X min dalam kurung min 6, ya. Atau Y ini kalikan ke sana, 5Y min 15 sama dengan X plus 6. 5Y, X nya dipindah ke kiri,
min X sama dengan 15 dipindah ke kanan. Berarti 5Y min X sama dengan 21 ya. Nah, mungkin itu saja yang perlu kita bahas untuk hari ini. Untuk lanjutannya tentang SPLDV akan saya share di kemudian hari. Terima kasih. Sampai jumpa, kita ketemu di lain waktu. Jangan lupa untuk selalu belajar dan berusaha. Kita akan bertemu lagi di part ketiga tentang SPLDV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.